Yuk temani kami berkunjung ke kebun. Jadi karena stok kayu bakar di rumah sudah menipis, maka saya bersama bapak dan suami berangkat ke kebun untuk mencari kayu bakar. Di kampung kami meskipun zaman sudah modern, tapi kami masih menggunakan kayu sebagai alat untuk memasak makanan. Namun di kampung kami juga tidak begitu tertinggal karena sudah ada beberapa orang yang menggunakan kompor gas atau alat elektronik lainnya. Lanjut, mari kita menelusuri jalanan ke kebun kami. Jarak tempuh ke kebun hanya membutuhkan waktu sekitar beberapa menit saja karena perjalanannya tidak terlalu jauh. Nah, ini kita sudah memasuki perkebunan. Ini adalah kebun orang tua saya. Kebun ini berisi cabai dan terong. Lanjut, ini adalah kebun adik saya yang berisi singkong. Lumayan banyak singkongnya. Beberapa tahun yang lalu kebun ini pertama kali ditanami jagung, dan setelah jagungnya habis maka ditanamlah singkong, dan lumayan banyak singkong yang dihasilkan. Ini selanjutnya kita menuju ke kebun yang terakhir, dan kebun ini sebenarnya adalah kebun lama yang sudah tidak dipakai. Namun di sini masih kita mendapatkan kayu-kayu bakar yang bisa dipakai dan digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak makanan. Tidak lama kemudian kami sudah tiba di kebun. Nah, ini penampakan kebun kami. Kebun ini sudah tidak terawat karena sudah lama tak dikunjungi, dan mungkin di musim hujan tahun ini akan kembali dibersihkan dan akan ditanam terong supaya berguna lagi lahan ini. Lanjut, mari kita melihat-lihat sekitar. Sebenarnya di sini masih ada sisa-sisa tanaman yang ditanam beberapa tahun yang lalu. Ini masih ada singkong yang tersisa. Masih ada juga pohon pepaya. Nah, ini penampakannya. Sebenarnya ini pohon baru. Mungkin ini adalah biji pepaya yang dimakan dulu dan kembali tumbuh. Karena teringat dengan pohon ini, maka saya kembali mengenang masa-masa dulu saat kami sering berkunjung ke kebun ini. Ketika hari libur, kami sering menghabiskan waktu di kebun ini bersama orang tua. Dan jika ada buah pepaya yang masak, maka mama atau bapak selalu memetik buah pepaya untuk dimakan bersama di kebun ini. Makanan apapun yang dimakan di kebun pasti rasanya sangat enak, apalagi dimakan bersama-sama dengan keluarga. Lanjut, tiba-tiba saja saya menemukan pohon pepaya yang masih kecil, dan ini sepertinya mau tumbang dan saya mau ganjal pakai batu. Nah, ini kita cari dulu batunya ini. Tambah lagi satu batu teman-teman, karena kasihan pepayanya kalau tumbang, masih kecil sekali. Dan setelah itu kami langsung pulang karena bapak sudah panggil, katanya mari kita pulang, kayunya sudah banyak dan ini kita mau OTW pulang. Jadi sebenarnya tadi itu saya tidak mengikut mengangkat kayu bakar karena saya takut nanti ada kalajengking. Pasti kalian tahu kan kalau kalajengking itu sangat berbisa, apalagi kita terkena dengan tusukannya, itu luar biasa sakitnya. Makanya tadi saya tidak ikut membantu cari kayu bakar, saya hanya memantau aja dari samping karena di musim hujan ini banyak sekali serangga atau makhluk-makhluk yang bersembunyi di balik semak-semak. Nah, ini kita kembali lagi melewati perkebunan cabai dan terong tadi. Nah, di ujung sana sebenarnya ada kebun kami bersama suami. Kami tanam nilam di ujung sana, tidak terlalu jauh dari kebun orang tua saya ini. Di kebun saya bersama suami, di samping kebunnya mama ini, sebenarnya kami menanam nilam aja, tidak menanam tumbuhan apa-apa karena kami masih mau mencoba apakah nilam bisa tumbuh di daerah ini. Dan ternyata percobaan kami itu membuahkan hasil. Nilam yang kami tanam itu tumbuh dan berkembang meskipun tidak tumbuh subur seperti di daerah lain. Nanti di part berikutnya kita ke sana ya, kita melihat perkembangannya. Bye, sampai jumpa lagi di video berikutnya.